Halo adik-adik semua, selamat pagi. Gimana adik-adik? Apakah di pagi ini kita sudah siap untuk beribadah? Kalau kita sudah siap, jangan lupa ya, kita siapkan Alkitab, lebih hati dan pikiran kita untuk beribadah. Yuk adik-adik, kita semua berdiri, kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik, mari kita menyanyi Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami semua dari kami bangun hingga sampai pada saat ini. Kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai untuk ibadah kami, agar ibadah impa kami di pagi hari ini boleh terlaksana hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, adik-adik yang ada di rumah dan kakak-kakak layan yang ada di rumah. Berkati kami agar kami boleh mengikuti ibadah ini
hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pujian dari teman kita Lionil Wulur. kasih ya Lionil karena sudah menyampaikan pujiannya yang begitu indah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati akan kehidupan Lionil. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Syane. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita bernyanyi, baca Alkitab dan doa tiap hari.
Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus agar ketika kita membaca kita boleh mengerti maksud kehendak Tuhan. Mari berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak yang baik, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Dan sekarang kami mau membaca Alkitab. Tuhan tolong berkati kami, karuniakan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar ketika kami membaca Alkitab, kami boleh mengerti maksud kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasal 1. Kita baca ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Bacaan Alkitab hari ini yaitu 1 Korintus pasal 1, kita baca ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Kleo tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku
bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus juga menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17 tentang nasihat Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus menginginkan jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tetap bersatu dan jangan saling menyombongkan diri karena merasa dirinya lebih pintar dan lebih baik dari yang lain, sehingga mereka selalu menyombongkan diri. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apakah sifat sombong itu baik atau tidak? Baik atau buruk? Nah, sifat sombong ternyata tidak baik untuk pertemanan. Apalagi dalam persekutuan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sifat sombong itu akan merusak pertemanan dan menjauhkan kita dari persekutuan yang rukun. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, gereja tempat persekutuan orang percaya. Nah, gereja, kepala gereja itu siapa ya? Kepala gereja GPIB Sumber Kasih Bontang. Ayo, siapa yang tahu? Kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus. Kalau ada yang bertanya, kepala gereja GPIB Sumber Kasih siapa? Ya, jawab aja, Tuhan Yesus. Jangan jawab kepala gereja itu adalah pendeta Tia. Jangan. Kita harus menjawab, yaitu kepala gereja GPIB Sumber Kasih Bontang adalah Tuhan Yesus. Karena gereja adalah tempat bersekutu orang percaya. Di dalamnya terdiri dari anggota yang berbeda-beda, baik suku maupun budaya. Walaupun berbeda, tetapi tetap satu dalam persekutuan orang percaya pada Tuhan Yesus. Biar kita beda-beda suku, beda-beda budaya, ketika sudah berada dalam persekutuan itu kita sudah menjadi satu. Menjadi satu, itu sama semua. Jadi kita harus selalu menjaga persekutuan kita supaya tetap baik. Makanya kita tidak boleh sombong, merasa bahwa diri saya lebih pintar, lebih baik, lalu kita menyombongkan diri. Itu tidak baik. Itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini Bapak Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus, dia menegur orang-orang yang ada di Korintus supaya menjauhkan diri dari sifat sombong. Karena Rasul Paulus itu tidak mau melihat orang sombong di dalam persekutuan. Karena kalau ada orang sombong di dalam persekutuan itu suka membuat perpecahan dalam persekutuan orang percaya. Makanya adik-adik, Bapak Paulus mau agar kita tetap menjaga persekutuan kita sebagai persekutuan pelayanan anak dengan tidak sombong supaya kita jangan terpecah-pecah. Supaya kita tidak boleh tercerai-berai, tetapi menjaga kebersamaan kita sebagai anak-anak Tuhan.
yang selalu saling mendoakan, saling menolong, saling bekerja sama, saling membantu, supaya kita bisa berteman bersama sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, demikian cerita firman Tuhan kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15 bunyinya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terima kasih. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terima kasih ya untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Untuk itu adik-adik, mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria nomor 183, bait 1 dan 2, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-puji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-puji, memenuhi semesta. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur padamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain, buat sekolah kami. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai kami dan jagalah kami selalu.
Buat teman-teman kami yang tidak dapat bergabung pada pagi hari ini, kiranya Tuhan sertai, berikan kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur kami yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya padamu lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik, kita menyanyi Kidung Ceria nomor 194, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Adik-adik, saatnya kita menerima berkat. Mari semua berdiri, kita menyanyi Kidung Ceria nomor 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Tak terasa ya adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini telah selesai, dan Bunda Nona mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Salam sehat. Dadah.